Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin, warzuqna fahman nabiyyin, waj'alna min ibadikas salihin wal muttaqin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, qala al-faslul awwal fi haqiqatil iman. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan hakikat iman. Ketahui olehmu, hai talib, bahwasanya hakikat iman pada lughah yaitu tasdiq, artinya membenarkan suatu, sama ada yang dibenarkan itu nabi atau lainnya. Adapun hakikat iman pada syara' atas perkataan segala ulama muhaqqaqun, muhaqqiq. Nah, kalau dalam kitab itu ditulis apa? Muhaqqaqun. Yang jawinya apa? Muhaqqiq. Nah, perkataan segala ulama muhaqqiq daripada Asy'ariyah dan Maturidi, maka yaitu tasdiqun nabiyyina Muhammadin, tasdiqun nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bihi minad din bid-darurah. Muji'ahu artinya menyungguhkan dan membenarkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datang Nabi dengan dia daripada pekerjaan agama Islam, dengan pengetahuan yang darurah, sekira-kira mengetahui akan dia segala orang yang awam, tiada berkehendak kepada dalil. Maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basit, artinya tiada bersusun, yaitu tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Adapun iqrar dengan dua kalimah syahadah, maka iaitu bukan hakikat iman. Hanya adalah ia jadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Kata Syekh Sa'aduddin di dalam Syarah Aqaid, qaul inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur, dari kerana tasdik yang di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi adalah ia batin tersembunyi, maka tak dapat tiada baginya daripada ada alamat yang menunjukkan ia atasnya, yaitu iqrar dengan dua kalimah syahadah, supaya diperlakukan atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Maka atas kaul ini, barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan yang tersebut itu, dan ada pada lidahnya iqrar dengan dua kalimah syahadah, maka orang itu mukmin ia pada batin, yakni pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, kerana diperoleh hakikat iman yaitu tasdik. Dan mukmin pula ia pada zahir, yakni pada pengetahuan manusia, kerana ada baginya alamat yaitu iqrar. Maka diperlakukanlah atasnya segala hukum Islam di dalam dunia, yakni sah dinikahkan ia dengan orang Islam, dan sah jadi imam sembahyang, dan dimakan sembelihannya, dan disembahyangkan atasnya apabila mati ia,
dan ditanam ia pada tempat kubur orang Islam dan diwaris oleh kerabatnya yang Islam dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam. Okey, pada dasarnya apa yang kita baca tadi kita belajar sudah semua. Tidak ada yang tidak belajar. Ya kan? Betulkah, Lina? Yang kau dengar kita baca tadi belajar sudahkah? Belajar kan? Berarti alim sudah kamu orang. Ulama sudah. Atas daripada ulama, fulama. Atas daripada fulama, semak. Ya? Nah, kamu orang atas daripada ulama lagi sudah. Okey, kata musannif rahimahullah taala al-faslul awal fi haqiqatil iman. Bermula inilah fasal yang pertama pada menyatakan hakikat iman. Nah, digunakan istilah fasal. Kenapa datang dengan fasal? Kalau sisi lain bab. Kenapa datang dengan bab? Nah, yang lain pula chapter. Nah, kalau orang putih chapter, kenapa datang dengan chapter? Nah, ada yang menggunakan majlis, ya, seperti mana Fathur Rabbani. Ada yang menggunakan syarah. Semua istilah-istilah ini menunjukkan struktural, menunjukkan struktur, ya. Paham enggak? Menunjukkan struktur. Struktur itu apa? Lina. Nah, susunan, ya, menunjukkan kepada kita susunan. Nah, jadi dari segi ilmu, ya, khususnya pengambilan ilmu, susunan itu sangat penting. Ya, paham nggak? Ya, kita mau belajar, kita orang yang belajar. Apabila kita belajar, nah kita perlu melihat kepada susunan. Nah, susunan itu sangat penting. Sebab itu, kenapa dan mengapa? Ya, sama ada kita melihat kepada kitab klasik maupun ini ya, yang baru begini kan, dibarukan, bukan baru ya, dibarukan. Nah, musannif ataupun para ulama lazim mengenengahkan strukturnya. Nah, kita juga mengenengahkan strukturnya. Musannif kitab kita juga mengenengahkan strukturnya. Ya kan? Nah, coba kasih tahu Sofia, apa struktur yang diketengahkan oleh musannif kitab itu? Kasih tahu kan? Sakit tekak ni mau sesama pula oleh ni. Ha? Kau tanya balik Walid. Walid tanya kau tanya Walid. Nah, aku tanya dia, dia tanya aku. Nah, kasih tahu Sofia, bagaimana musannif ini menstrukturkan kitabnya. Walid mau kamu orang faham makna struktur itu ya. Nantinya ketika kita membaca kitab lain, nah kau lihat dulu strukturnya. Kau faham dulu strukturnya. Nah, apabila kau faham strukturnya, berarti kau tahu sudah apa kandungan kitab itu. Sekalipun kau belum baca. Ya? Nah, begitu. Apa strukturnya, Sofia? Kau ini makan durian banyak kah? Hah? Tidak tahu. Nah, siapa yang tahu? Atul, Pak. Atul sangat wajar dia tahu. Karena orang yang bercinta itu hatinya sensitif. Gitu kan? Ah, Atul. Apa strukturnya Atul? Kuat, boh. Kau mau cakap, mau jawab saja perlahan-lahan saja. Hah? Dua? Nah, apa yang dua? Tiba-tiba dua saja. Hah?
Nah, sila menyambungnya bukan 2, bah. Berapa? Aku pun tidak tahu juga, bah bilang. Hah? Merepet, bah. Merapu saja kamu orang ni. Nah, rantau. Pakai suara lelaki rantau ya. Hah? Kau ambil dari mana itu? Bohong, bah. Kau berbohong itu. Nah, kalau kitabnya tidak sebut begitu, bah. Kau baca kulitnya. Mana mungkin ada struktur di kulit lagi bohong, bah dia. Kerja bohong saja. Nah, cakap, bah, aku tidak tahu daripada kau bohong-bohong begitu, bah. Nah, jadi kau bohong buat apa tadi? Mencuba. Dan mencuba di dalam, bah. Kau tengok di kulit buat apa? Nah, aku mau lihat siapa lagi yang mau bohong ni. Sila. Cepat, bah. Jawab soalanku tadi. Kau pandai saja komen-komen orang lain. Apa? Nah, kau pun mau bohong juga gak? Kerja bohong saja kamu orang. Apa? Apa? Nah, aku tidak suruh tunjuk di kitab, bah. Di kitab aku pun tahu juga, bah. Kau cakap saja. Apa? Kau baca, bah. Nah, itu termasuk dalam perkara yang merosakkan iman. Nah, okey, terus lagi. Nah, jadi itu, bah, strukturnya. Merepet-repet macam-macam buat apa? Aduh. Nah, lepas ini pastikannya setiap kitab yang kita baca, pastikan strukturnya berada di sini. Tahukah? Nah, sebab itu kau baca saja kitab. Tutup, kau baca. Aku boleh syarahkan dimanapun. Tahukah? Kau baca saja. Termasuk khatimahnya. Di mana-mana kau mau baca, baca saja. Aku boleh syarahkan. Kenapa? Karena strukturnya berada di sini. Paham nggak? Nah, begitu caranya. Dari sekarang belajar caranya. Sofia, jangan tidak tahu. Tapi kalau kamu orang baca apa? Novel, kan? Nah, tahu saja struktur. Apa ya? Apa novelnya? Aku lupa dari tajuk-tajuk novel. Dulu aku pernah tengok. Sketsa Cinta Sofia. Tajuk novelnya itu. Jadi tahu sudah apa cerita awalnya, apa tengahnya, apa ujungnya, semua kamu orang tahu saja. Nah, kan? Akhirnya Sofia berbahagia dengan orang yang dia cintai. Nah, begitu. Kan? Tahu saja, macam itu, Pak. Nah, kenapa kita pantas untuk mengingat penceritaan di dalam novel? Nah, jawabnya karena struktur novel itu berada di dalam otak kita, berada di dalam kepala kita. Nah, sama saja. Kenapa kita boleh menguasai sesuatu perbahasan kitab? Nah, karena strukturnya berada di dalam pikiran kita. Okey? Nah, jadi jelas sudah itu. Sebab itu kita di awal-awal lagi baca sudah strukturnya. Aku sebut juga bahas strukturnya, gitu kan? Jangan apa ya, jangan kebingungan begitu, Sofia, ya. Tahukah? Kemudian kata musannif,
Ketahui olehmu. Ketahui olehmu. Kalau dalam bahasa Arabnya, dia tetap dibaca dengan i'lam. Ya. Dalam bahasa Arabnya tetap dibaca dengan i'lam. I'lam dari segi grammarnya adalah fi'lun amrin. Adalah fi'il amar. Adalah perbuatan perintah. Ya. Command. Ayat perintah. Ayat arahan. I'lam, nah artinya hendaklah engkau mengambil tahu. Itu kan? Nah, itu maknanya. Jadi perkataan ketahui olehmu di situ artinya hendaklah engkau mengambil tahu. Nah, di situ ayat perintah. Nah, kita cari, Pak. Siapa yang memerintahkan supaya kita mengambil tahu? Apakah musannif kitab ini? Ya. Nah, jawapannya tidak. Yang memerintahkan kita supaya mengambil tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, dengan demikian perintah mengambil tahu tentang iman ini adalah perintah Allah dan Rasul. Nah, karena itu kita sebut sebagai syariat. Ya. Kita sebutkannya sebagai syariat. Ya. Karena yang dikaitkan dengan syariat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, jika bukan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, nah sifatnya seperti syariat, disebut apa? Nah, bangkil. Nah, itulah kau berangan-angan lagi. Disebut apa, Jul? Kau pun berangan-angan mau menikah saja. Aku suruh menikah tidak mau. Aku suruh menikah tidak mau. Bilang mau jadi wali dululah, itulah, inilah. Nah, jawab soalan kulina tadi. Selain daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi seperti syariat. Nah, sama saja seperti peraturan. Nah, disebut apa? Nah, ini pun mabuk durian juga, Pak. Yang aku tanya tadi, syariat itu iman, Islam, ihsan. Nah, sekarang aku bilang dia bukan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, tapi sifatnya seperti syariat. Nah, mau panggil apa? Itu yang kutanya. Undang-undang syariat juga disebut undang-undang kan? Nah, istilahnya. Nah, ustazah apa sampai istilah itu pun tidak tahu. Ustaz apa kamu orang sampai istilah itu pun tidak tahu. Ustaz cap ayam ke? Ustazah cap ayam ke? Nah, jangan cap ayam, Mas. Kurang-kurangnya cap gajah. Apa istilahnya? Kan tahu? Nah, itulah kamu orang. Aku belajar 30 tahun dulu. Ku ingat sampai sekarang. Istilahnya qanun. Ku sebut berulang kali sudah. Apa istilahnya? Qanun. Nah, itu. Hah? Kamu orang bilang ku tidak ajar lagi? Ada. Jangan main-main malam ini. Aku pun naik garang sudah ni makan durian ni. Nah, yang bukan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi sifatnya peraturan, sifatnya undang-undang, nah itu dipanggil qanun. Ingat ya. Nah, lampu merah di jalan raya itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul? Nah, itu dipanggil apa? Nah, dipanggil qanun. Ingat ya. Nah, kalau tidak boleh makan tai ayam, boleh makan ayam saja, itu dipanggil apa? Itu bukan dipanggil qanun lagi, kau tahu gak? Itu syariat sudah. Aduh. Kau ni sila jangan-jangan tai ayam kau makan gak? Nah, kalau tidak,
Nah, itu bezanya ya. Pastikan kamu orang memahami perbezaan ini. Okey, terus. Ketahui olehmu, ai hendaklah engkau mengambil tahu. Nah, apa yang kita perlu ambil tahu? Mimi, apa yang kita perlu ambil tahu? Ilmu. Nah, kau tahukah yang namanya ilmu itu luas? Kau gila, kau tahukah kalau kau ambil tahu semua ilmu? Nah, jadi, apa? Hakikat iman saja. Nah, kalau kau menyebutnya hakikat iman, berarti kau mengasingkan. Katakan hakikat iman itu termasuk dalam iman. Nah, kau mengasingkan. Nah, begini seolahnya. Nah, kalau kau menyatukan iman, Islam, ihsan, nah, keadaannya begini. Nah, ihsan di sini, ya, Islam di sini, dan iman di sini. Betul? Ya. Nah, aku ajar sudah itu. Tidak ada pemisahan antara iman, Islam, dan ihsan. Ketika kau menyebut ihsan, tetap terkait dengan Islam dan iman. Ketika kau menyebut Islam, tetap terkait iman dan ihsan. Ketika kau menyebut iman, nah, tetap terkait Islam dan ihsan. Jelas ya? Nah, tidak ada pemisahan. Okey? Nah, jadi soalan aku tadi apa, Mimi? Apa yang kita perlu tahu, betul kan? Nah, ketika kau mengatakan kita perlu mengetahui iman. Nah, dengan dalam masa yang sama kau perlu mengetahui Islam dan kau perlu mengetahui ihsan, betul? Faham enggak? Nah, ketika kau mengatakan kita perlu mengetahui Islam. Nah, dalam masa yang sama kau perlu mengetahui iman dan kau perlu mengetahui ihsan. Ketika kau mengatakan kita perlu mengetahui, mempelajari ihsan. Dalam masa yang sama, ya, kau perlu mempelajari Islam dan mempelajari iman. Betul? Karena tidak boleh berdiri sendiri. Ya, karena tidak boleh berdiri secara tunggal. Iman, Islam, ihsan. Kenapa tidak boleh berdiri secara tunggal? Nah, ini dasar-dasar asal ya, kita belajar dulu, paham dulu. Kenapa tidak boleh berdiri secara tunggal? Nah, jawapan semua ada pada kamu orang saja. Tinggal lagi cerdas atau tidak cerdas. Cerdas atau mangot dan pangot, itu saja. Ya, kenapa tidak berdiri secara tunggal? Ya, kalau dia berdiri secara tunggal, nah itu ilmu, itu ilmiah. Tetapi praktisnya, amaliyahnya, nah dia tidak berdiri secara tunggal ya. Nah, jadi persoalan Walid kenapa? Kenapa tidak boleh berdiri secara tunggal dalam amaliyah, bukan dalam ilmiah? Dalam ilmiah itu satu hal. Sebab ilmiah mesti datang dengan keterasingan, ya, supaya kita memahami definisi yang berbeza. Nah, kalau datang dalam satu, berarti definisi itu nanti berlaku kecelaruan, gitu kan? Nah, itu ilmiah. Tetapi praktisnya, amaliyahnya, nah, dia dalam bentuk yang satu, begitu. Nah, persoalan Walid adalah kenapa? Nah, supaya sempurna. Sempurna itu masih jauh lagi. Sebelum persoalan sempurna itu mesti ada satu jawabannya. Nah, kenapa? Pikir bahwa tak mau jalan laju sekarang. Aku tanya Mimi tadi kan. Kau lupa saja. Pandai kau Nah, selesaikan Mimi. Pikir bah. Nah, sekarang kau baca dulu soalannya tadi apa? Nah, soalan pun kau tidak tahu kan? Nah, macam mana kau mau jawab? Soalan pun kau tidak tahu. Nah, itulah kau. Kenapa kau sakit perut? Dia sakit perut.
Oh, sakit perut. Inilah berak dulu. Okey. Lepas itu apa? Aku perlu boleh jawab, bah. Semua orang, ya. Hal-hal begini kelihatan tidak penting, tetapi dalam kajian, ya, apabila kita masuk di dalam kajian kitab, nah ini menjadi penting kepada kita. Apa kau mau cakap ini? Pada dasarnya aku jawab sudah. Terlepas cakap tadi sudah aku. Ya. Tapi kamu orang makngot bah. Kalau kamu orang PK, nah sudah menangkap jawapanku tadi. Nah, kau cakap kasih jawapan Bang Mimi. Kau kasih komplit ayatnya. Sesuai dengan soalannya itu. Nah, kasih elok ayatnya. Bukan salah kau cakap itu. Mau betul sudah, tapi tidak betul lagi. Begitu, bah. Cepat, bah Mimi. Kita ini malam berhenti awal, kita mau makan durian. Ini hari kita makan durian sampai berak durian. Boleh? Memang boleh, bah. Aku beli durian untuk makan, bah. Bukan untuk buat pameran. Okey. Mimi selesaikan. Kecuali kau mengaku tidak tahu, bah. Mana mungkin kau tidak tahu. Kau nampak macam kau tahu saja. Nah, kenapa tidak boleh, ya, secara praktisnya tidak boleh berasingan? Kenapa? Nah, ini pentingnya. Inilah ilmu. Yang lain kau boleh baca di teks saja. Tinggal kau faham tidak faham. Tapi yang ini penting. Apa kau mau baca syair kah? Apa? Kau saja mau terjun dalam telaga, kau tahukah? Padahal jawapannya tidak sepanjang itu, pendek saja. Wajar semua orang sudah. Di atas ini ya. Sebelum kita pecah kepada 3 begitu kan, di atasnya dipanggil. Betul? Nah, betul kan? Jelas ya? Nampak ya? Nah, agama itu kemudian disebut sambungannya. Nah, tadi yang disebut kesatuan tadi. Nah, sebab itu aku bilang tadi, Mimi mau betul sudah. Tapi dia pergi terjun dalam telaga pula sudah. Memang kau dah sebut tadi, bah. Tapi kau sendiri tidak yakin dengan apa yang kau sebut. Nah, itu masalahnya kan? Nah, itu. Okey. Jadi soalannya kenapa tidak boleh berasingan dalam praktis? Nah, iman praktis iman. Islam praktis Islam. Ihsan praktis ihsan. Maksudnya dalam konteks berasingan begini. Tidak begini. Ya, seperti ilmiahnya. Jawapannya tidak boleh. Kenapa? Kerana kita lihat dari sudut agama dan tauhid. Ya. Kita lihat dari sudut itu. Nah, agama itu datang dalam bentuk ilmiah kita sebut tadi dan dalam bentuk praktis. Betul? Nah, sekarang dalam bentuk ilmiah ya kita sebut sudah, tapi dalam bentuk praktisnya begini. Nah, kita mau memisahkan macam mana? Sebab agama itu adalah tauhid, agama tauhid. Betul kan? Paham enggak? Nah, tauhid itu maknanya apa? Kesatuan, betul. Ya, tauhid itu maknanya kesatuan. Nah, di sana kita nampak sudah. Kesatuan apa? Kesatuan iman, Islam dan ihsan. Jelas ya? Nah, jangan sampai kita sendiri tauhid pun tidak tahu apa.
Sebab itu, Fathur Rahman, walaupun kamu orang tengok kotak-kotak begitu saja, nah itu sangat penting, gambaran itu. Ya. Tengok kotak-kotak saja. Tapi gambaran itu boleh membawa kamu orang ke seluruh dunia, tahu tak? Membincangkan ilmunya. Ya. Jadi kamu orang lambat. Okey, faham sudah? Ketahui olehmu, nah itu perintah daripada Allah SWT, syariat. Dan perkara yang kita perlu tahu adalah agama. Nah itu dasarnya. Perkara yang kita perlu tahu adalah agama. Kemudian, apa agama itu? Apa yang ada di dalam agama itu? Yang kita perlu tahu. Nah, iman, Islam, ihsan. Ya. Nah itu. Jelas ya? Karena katanya, hai talib, hai orang-orang yang menuntut ilmu. Talib dalam bahasa Arab ya. Ini talib. Talib nama orang. Tapi di sini bukan nama orang ya. Di sini talib. Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang orang yang menuntut ilmu itu istilah umum ya. Tapi kalau istilah terkait dengan maqamat, nah itu hal jasmaniah itu. Ya, dalam maqamat, pandangan maqamat, talib itu adalah hal jasmaniah. Sifatnya adalah pencari, betul kan? Nah, yang namanya talib adalah pencari. Dan sememangnya makna talib itu sendiri adalah pencari. Ya. Antara makna talib. Okey. Katanya bahwasanya hakikat iman pada lughah. Nah, masuk kita hakikat iman terus. Kenapa kita tidak membincangkan iman dari segi istilahnya iman saja? Ya. Kenapa kita masuk dalam kitab ini? Nah, datangnya dengan hakikat iman. Nah, seperti Walid sebutkan sudah, ya. Kitab ini berada di posisi tahqiq, bukan di posisi tauhid. Ingat ya. Nah, kalau di posisi tauhid ya kita didedahkan dengan introduction, pengenalan, betul? Ya. Nah, pengenalan tentang iman, apa itu iman, begitu. Ya, dengan apa. Ya. Nah, itu dipanggil tauhid dalam disiplin keilmuannya. Nah, kemudian bagaimana kita mau berpegang itu dipanggil usuluddin. Kemudian menetapkan pegangan itu dipanggil tahqiq. Ya. Kerana yang kita mau berpegang secara mu'tamad adalah tahqiq. Ya. Bukan andaian-andaian lagi. Ya. Andaian-andaian kalau cakap kampung main rasa-rasa, bukan. Ya. Dalam soal akidah, soal pegangan, nah disebut hakikat iman. Nah, hakikat iman itu adalah soal pegangan, bukan soal andaian. Atau istilah lain yang kita sebut main rasa-rasa. Ya. Jelas ya? Nah, dalam soal akidah jangan main rasa-rasa. Nanti kita jadi kafir tidak sedar. Jangan murtad sudah kita rupanya. Ya. Binasa iman, binasa Islam, binasa ihsan sudah. Kita masih tidak sedar lagi. Ya, fahamkah? Nah, ini yang kita takut berlaku kepada umat yang tidak belajar, yang tidak mengambil tahu. Ya. Karena sesungguhnya yang tidak mengambil tahu itu banyak. Walaupun agama kita datang dengan belajar. Ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu merupakan dalil yang pertama yang menuntut kita supaya belajar khususnya tentang iman, Islam dan ihsan, atau umumnya disebut agama. Ya kan? Tapi di sana ramai orang tidak belajar. Sampai-sampai tidak tahu dia. Ya. Nah, kalau tidak tahu hakikat iman itu mungkin satu hal. Ya. Lebih parah daripada itu iman pun dia tidak tahu. Masya Allah. Kan? Iman pun tidak tahu. Nah, iman itu apa, Fahad?
bilang orang ramai banyak tidak tahu kan. Nah berarti kita di sini semuanya tahu. Nah sekarang tanya, iman itu apa? Hah? Kau mau jawab saja perlahan saja suara kau ya. Sembang-sembanglah, suara kau paling kuat sekali. Ini kenapa? Hah? Apa? Iman itu adalah apa dia bilang? Dia cakap apa? Hah? Yakin. Iman itu adalah yakin. Kau pasti jawapan kau itu. Kau tengok di mana? Ha? Atul cakap dari belakang. Nah, kau dengar Atul? Berarti bukan jawapan kau sendiri. Nah jujur bah, bukan jawapan kau sendiri. Jadi di mana jawapan kau yang sebenarnya? Tidak tahu. Di mana jawapan kau yang sebenarnya? Kau pinjam Atul punya jawapan itu. Belum tentu Atul betul bah. Atul pun gelong juga, tahu kah? Dia gelong karena utaknya itu. Utaknya sudah jadi macam suun, tahu kah? Nah, jadi jawapanmu yang apa? Yang sebenarnya? Nah, kau tengok si Lina. Minta dari Lina pula jawapan. Nah, jadi kau beriman macam mana? Kau beriman kah? Nah, kalau kau beriman, iman itu apa? Soalannya mudah saja kan? Nah, semua kita di dalam ini beriman. Tidak ada yang tidak beriman. Jadi yang perlu kita jawab, atas nama kita mengetahui, atas nama kita tahu, atas nama kita faham. Nah, soalan mudahnya, iman itu apa? Jika itu tidak boleh diselesaikan, nah kau beriman bagaimana? Allah. Persoalan lain nanti timbul. Apa? Ini harus kasih mental torture sikit. Supaya lekat di dalam kepala kita. Nah, jadi itu kau punya perkataan. Jawapan kau sendiri. Nah, iman itu adalah tentang pegangan begitu. Nah, jadi tadi kau sebut yang Atul, iman itu adalah keyakinan. Dari mana satu yang betul ini? Atul betul atau kau yang betul? Nah, berdasarkan kepada kau. Ada dua di situ. Meminjam daripada Atul, iman itu adalah keyakinan. Nah, Walid tambah ayat, dia bilang yakin saja. Kan? Ini Atul. Pinjam dari Atul. Nafas bilang iman itu adalah pegangan. Betul kan? Nah, mana satu betul sekarang? Nah, jadi kau yang betul ya. Nah, kau menolak Atul ya. Kan? Jadi kau tolak Atul ya. Madu kau itu. Kau. Baik. Berubah sudah Buya. Tak setia. Tadi mengaji mengaku madu. Nah, itulah tak setia. Okey. Jadi fas menerima pegangan. Okey, yang lain? Nah, tiba-tiba keluar pula beriman kepada 6 perkara. Kutanya iman saja. Kutanya iman itu apa? Nah, itu saja. Kasih selesai persoalan itu dulu. Macam mana beriman tapi tidak tahu iman itu apa? Nah, itu yang Walid maksudkan. Kita akan berlaku pegangan yang tidak diketahui. Nah, inilah. Berlaku akidah yang tidak diketahui.
berlaku keyakinan yang tidak diketahui. Di sanalah kenapa kita mudah terpengaruh ya dengan hujah-hujah lain. Ya, kerana kita sendiri pun tidak tahu pegangan kita. Faham kah? Nah, Lina, kau belum jawab lagi kah? Nah, kau punya pandangan apa? Nah, aku tanya pandangan saja. Nah, kau punya pandangan iman itu apa? Sebenarnya ada banyak jawapan kan. Nah, aku kasih selesai. Ada banyak jawapan. Kau boleh jawab banyak jawapan. Tapi sesuai dengan pengajian kita. Sesuai dengan pengajian kita ya. Kita tidak pernah keluar daripada skop apa ya? Skop tahap ya. Tahap kita. Nah, jangan kita pergi serabut-serabut banyak-banyak. Walid ajar sudah kamu orang, iman adalah keyakinan, boleh diterima. Betul. Iman adalah pegangan. Nah, betul, boleh diterima. Ya. Betul kan? Nah, ada lagi satu istilah saja. Iman adalah satu istilah saja. Lazim selalu kita gunakan istilah itu. Iman adalah ini Walid mah. Iman adalah hubungan. Kau ajar sudah kan? Itu yang ku cakap-cakap selalu kan? Iman adalah hubungan. Nah, dari hubungan ini nantinya datang Islam. Nah, itu disebut perhubungan. Betul? Nah, iman di situ, Islam di situ, dan nanti ihsan. Di ihsan kita bilang apa? Adab dalam hubungan dan perhubungan. Ini kesatuan antara hubungan dan perhubungan itu dipanggil adab. Ataupun dipanggil adab kehambaan. Itu kan? Nah. Betul? Nah, jadi pastikan kita sekarang ya, mulai hari ini, tertanam di fikiran kita, menjadi ilmu kita, iman adalah keyakinan, boleh. Iman adalah pegangan, boleh. Nah, lebih penting daripada itu, iman adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama dan dengan diri kita sendiri. Nah, itu. Okey. Nah, jadi dia terus-terus masuk kepada hakikat iman. Nah, berarti kita masuk kepada tahap yang paling tinggi sudah. Kita masuk membincangkan tahap tahqiq kita bilang tadi. Kita sebut tadi tahap tahqiq. Nah, tahap kita dengar dan kita pegang. Ya. Bukan tahap kita dengar, kita masih pikir-pikir, cari-cari, bukan. Itu di tahap tauhid ataupun di tahap usul, di tahap pertama atau tahap kedua. Nah, tahap ini adalah tahap hakikat. Seperti mana Walid sebutkan, Walid kiaskan, Walid majaskan kepada kita bagi pisang, ya. Selalu majaskan itu. Walaupun sebut pokok pisang, walaupun sebut batang pisang, walaupun sebut daun pisang, walaupun sebut jantung pisang, walaupun sebut apa lagi pisang. Semua pisang kan? Tandan pisang, pelepah pisang, nah semua terkait dengan pisang. Tetapi tetap hakikatnya pisang adalah buah yang dibuang kulitnya. Orang panggil isi. Betul? Faham kah? Nah, itu majasnya. Demikian juga hakikat iman. Ya. Kita akan mendatangkan ibarat, para ulama mendatangkan ibarat yang begitu banyak. Nah, kalau kau baca 100 kitab, kau akan berjumpa dengan 100 ibarat. Kalau kau baca 1000 kitab, kau akan jumpa dengan 1000 ibarat. Nah, para ulama mendatangkan ibarat-ibarat yang banyak. Ya. Pada menjelaskan iman, tapi seluruh ibarat itu menjurus kepada satu hakikatnya saja. Faham tak? Nah, seperti
semuanya pisang, daun pisang, batang pisang, jantung pisang, semua pisang. Tapi hakikat bagi pisang itu adalah yang kita makan. Isinya itu kan, buah pisang itu kan. Nah, paham tak? Nah, majas itu dilihat kepada hakikat iman juga. Ya, nanti kita berbincang panjang itu, ini, begitu, begini, macam-macam. Nah, hakikatnya menjurus kepada hubungan itu saja. Ya. Ketika kita sampai kepada hakikat yang menjurus kepada hubungan, ya. Nah, ini nanti menjadi penjelasan. Ya. Paham tak? Ya, keyakinan, pegangan ini menjadi penjelasan kepada makna hubungan itu. Boleh faham tak? Nah, hubungan itu bagaimana? Nah, dalam hubungan itu ada keyakinan, dalam hubungan itu ada pegangan. Gitu kan? Nah, berarti perkataan-perkataan yang datang di atas kita tulis ini adalah penjelasan pencerahan kepada hubungan. Ingat ya. Rujukan dalam surah Al-Munafiqun. Tadi kita sebut sudah dalam pengajian kita pagi tadi. Ya. Al-Munafiqun itu mereka salat kan? Al-Munafiqun itu mereka menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Nah, itu kalau dilihat asbabun nuzulnya, sampai-sampai baginda Nabi SAW sendiri pun tidak menyadari adanya sekelompok, bahkan Al-Quran mengatakan sebahagian itu istilahnya. Ya. Nah, kalau sebahagian itu menunjukkan banyak, bukan sedikit, itu kan? Al-Quran menggunakan istilah sebahagian. Nah, sebahagian itu banyak kan? Nah, kita ada 30 orang. Nah, sebahagian daripada 30 ini berarti 15 orang kan? Nah, Al-Quran menggunakan istilah sebahagian. Nah, itu kebanyakan ulama tafsir menyebutnya. Surah Al-Munafiqun. Nah, boleh baca kasih kamu orang dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, itu terkait balaghah dan sebagainya. Nah, pada ayat itu Allah menyatakan, ya, Allah mempersaksikan, menunjukkan, memberitahu Rasul, baginda Rasulullah SAW, bahawa yang mengikut di belakangnya itu salat, puasa, syariat apapun, nah sebahagiannya adalah munafik. Apa bukti sebahagiannya? Lakadzibun. Perkataan lakadzibun dibaca dengan jamak muzakkar salim. Kadzibun. Kadzibun. Ya. Jadi kadzibun, kadzibuna. Nah, ini menunjukkan banyak. Betul kan? Karena bahasa Arab, kalau satu, kalau mufrad, dia panggil kadzib. Ya. Kalau dua, dia panggil musanna. Kadziban. Ya kan? Alif nun. Kadziban. Ya. Nah, kalau lebih daripada dua, dipanggil jamak. Sama ada kadzibun, itu yang kita tulis itu, kadzibun. Ya. Nah, itu dipanggil jamak muzakkar, dibaca dengan jamak muzakkar. Ya, kadzibun. Nah, menunjukkan banyak. Nah, kerana itu para ulama menggunakan istilah sebahagian. Nah, sebahagian yang mengikut di belakang Nabi salat begitu begini. Nah, rupa-rupanya kadzibun. Yang Allah bilang pembohong, pendusta, penipu. Ya. Paham tak? Nah, itu dia solat di belakang Nabi. Itu dia berpuasa, dia melakukan perintah-perintah Islam di belakang Nabi SAW. Bayangkan. Masih lagi kadzibun. Masih lagi pembohong, masih lagi pendusta. Nah, itu di belakang Nabi, kita yang 1500 tahun lebih. Ya. Sekarang tahun 1443 Hijrah. Nah, itu dikira daripada hijrah Nabi. Kalau dikira daripada kelahiran baginda Nabi SAW, atau dikira daripada baginda diangkat menjadi Nabi, nah lebih 1500 lebih sudah. Ya kan? Jauhnya daripada Nabi. Yang di belakang Nabi, kadzibun. Nah, kita yang jauh. Lebih daripada 1500 tahun, bukan kadzibun lagi. Musyrikun boleh jadi. Ya?
munafiqun boleh jadi, macam-macam boleh jadi. Tahukah? Jelas ya? Nah, itu. Nah, berdasarkan kepada fakta itu, ya, ukurannya bukan solat, ukurannya bukan puasa. Yang solat, yang puasa di belakang Nabi masih kadzibun, kemudian disebut munafiqun dari segi hukumnya. Paham tak? Jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah hakikat iman yang kita sebutkan tadi. Betul ya? Ukurannya adalah hakikat iman berdasarkan kepada kitab kita. Itu ukurannya. Dan hakikat iman itu adalah hubungan betulmu, benarmu, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, nanti ditanya, kenapa munafik di belakang? Kenapa orang-orang di belakang Nabi mereka solat masih lagi dibilang kadzibun, masih lagi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai munafik? Kenapa? Nah, jawabannya karena mereka tidak mempunyai hubungan. Betul? Nah, mereka mempunyai perhubungan, mereka solat, ya, mereka melaksanakan perintah-perintah syariat, perintah-perintah perhubungan itu mereka melaksanakannya. Berarti mereka mempunyai perhubungan. Yang tidak ada adalah hubungan. Nah, jelas sudah. Nampak sudah di situ. Jadi kita pun perlu takutkan. Takut kita tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan itulah hakikat iman. Ya. Jelas ya? Faham sila? Nah, katanya bahwasanya hakikat iman pada lughah. Pada lughah artinya bahasa. Lughah artinya bahasa. Lughah artinya percakapan. Nah, adapun percakapan itu mempunyai nilaian yang berbeza. Yang namanya percakapan, ya, dia mempunyai nilaian yang berbeza. Ini adalah hal yang lumrah dalam balaghah, kan, dalam ilmu balaghah. Ya, nah, orang Kedah cakapnya begini, orang Sabah cakapnya begitu. Ya. Orang Perak begini, orang Johor begitu, orang Melaka begini. Orang, nah, masing-masing ada apa ya? Ada lughahnya. Ya. Betul kan? Nah, contoh apa? Kalau kami orang Kedah panggil durian. Orang Sabah panggil apa? Hah? Nah, kau pun tidak tahu, bah. Aku tahu, bah. Bahasa umumnya orang Sabah durian itu. Nah, durian itu bahasa buku sudah. Buku pun panggil durian, kan? Nah. Orang Kalimantan panggil buah kapuk. Nah, orang Sabah banyak terpengaruh dengan Kalimantan. Nah, dan mereka pun panggil buah kapuk juga, bah. Nah, kau mana tahu bahwa aku pernah pergi beli durian di Sepitang itu, tempat bangkil tu. Tuh. Dia sendiri pun tidak tahu. Nah, aku dari Semenanjung ini ke rumah mertua aku. Nah, dari sana aku pergi ke Sepitang beli durian, tahu tak? Aku bukan beli sebiji, aku beli satu truk. Dengan adik iparku, Pak. Nah, orang-orang itu bilang buah kapuk. Yang jual-jual durian itu. Nah, jadi kerana itu aku tahu panggilan orang Sabah, ya. Nah, kamu orang bukan Sabah, Filipina ada. Macam-macam ada bah kamu orang. Betul kan, Jul, kan? Nah, Jul saja dia daripada Vietnam sana. Hanyut kapal bah, sampai dia lekat di bagangnya itu. Okey. Itu lughah, ya. Nah, jadi ringkasnya lughah itu merujuk kepada bahasa. Dan apabila disebut bahasa mungkin berbeza, kan? Kadang-kadang orang Kedah cakap begini, orang ini cakap begini, tapi menunjukkan satu benda saja, kan? Faham tak? Orang Kedah panggil Sarawak, Sarawak. Orang utara, orang selatan panggil apa? Bubur. Bubur. Ada lagi satu istilah dia. Pengat. Pengat. Orang selatan panggil pengat. Orang utara panggil Sarawak.
Orang selatan panggil pengat. Nah, kamu orang panggil apa? Ha? Panggil bubur. Orang Sabah panggil apa? Panggil Movista. Bista. Superstar. Kau merepet saja Bafas. Kau fikir aku tidak tahukah Sabah itu? Aku pun berbini orang Sabah, kau tahukah? Aku berbini orang Sabah, kau tahukah? Nah, jadi kau jangan tipu ku. Nah, jadi pakai yang Mizi cakap tadi, orang Sabah panggil bubur. Nah, bubur kah? Pengat kah? Sarawak kah? Nah, itu gambaran kepada satu masakan yang manis, yang mungkin dicampur dengan buah-buahan, gitu kan? Nah, itu saja, Pak. Jadi bahasanya mungkin berbeza, betul. Istilahnya mungkin berbeza, ya. Nah, itu lurah. Okey. Jadi tentang lurah tidak boleh diambil apa? Tidak boleh diambil pegangan. Ya, tentang lurah tidak boleh diambil pegangan. Nah, yang kita mau ambil pegangan nantinya tentang apa? Tentang syarak. Ya. Nah, lurah mungkin berbeza, tapi syarak tetap sama saja. Orang Sabah pun solat macam kita juga kan? Ya? Nah, kecuali orang Sabah yang tidak belajar itu. Yang solatnya dihimpunkan, dijamakkan dalam Isya semuanya. Dua rakaat saja, Pak. Masya Allah. Kan? Nah, jamaknya di dalam waktu Isya, kan? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Kan? Jadi kalau kita bilang 17 rakaat semuanya. Ya, kalau kita campur-campur. Nah, dijamakkan menjadi 2 rakaat saja. Nah, kalau ditanya jamak ini datang daripada mana? Mungkin dia pun tidak tahu jawab. Aku pun tidak tahu bilang. Orang itu kasih tahu, orang itu kasih tahu, orang itu kasih tahu. Ya kan? Nah, jadi betul bah itu. Boleh pernah jumpa. Kalau Atul tidak cerita pun boleh tahu. Boleh pernah jumpa orang yang pahamannya begitu. Ya. Masya Allah, mana ada di dalam syariat kita, Pak? Tidak ada kan? Mungkin dia belajar itu daripada dia bertapa di Gunung Kinabalu sana dalam gua. Nah, keluar dia, nah bilang begitu. Mungkin, kan? Tapi kalau berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis, berdasarkan kepada kesepakatan para ulama, para fuqaha, nah tidak ada, Pak. Tidak ada solat namanya jamak yang menghimpunkan semua sekali dalam satu waktu, tidak ada. Kan? Nah, itu contoh. Okey. Kemudian katanya pada lugah ya, hakikat iman pada lugah iaitu tasdik. Nah, jadi katanya hakikat iman. Nah, kita tinggal terus ya. Kita tinggal terus. Tadi Walid sebut kamu orang supaya kamu orang tidak keliru ya. Kita sebut tahap tadi. Tahap 1 tauhid ya. Tahap 2 usuluddin. Tahap 3 tahqiq. Nah, jadi apabila kita bercakap tentang hakikat iman, nah kita tidak melihat ini lagi. Ini kita tidak lihat lagi. Kalau lihat pun sebagai perbandingan, paham enggak? Ya, nah, Walid takut kamu orang nanti mencampur adukkan. Ya, ini pun kita tidak lihat. Nah, kita tahqiq ini adalah satu hal yang khusus. Ya, daripada disiplin yang sama, tetapi ia adalah satu hal yang khusus. Nah, sebab itu kita sebut tadi tasdik ya, lurah saja. Dari segi lurah saja sudah guna perkataan tasdik sudah. Ya, paham enggak? Dari segi bahasa saja dia sudah menggunakan perkataan tasdik. Paham enggak? Ya. Perhatikan. Okey. Nah, apa artinya tasdik dari segi lughat? Tasdik artinya membenarkan suatu. Ya, tasdik itu arti bagi tasdik membenarkan suatu, sama ada yang dibenarkan itu nabi atau lainnya. Jadi tasdik itu dari segi bahasa adalah membenarkan sesuatu. Nah, kita membenarkan saja. Nah, bilang Silina, kau tahukah Walid makan durian, makan dengan kulit-kulit sekali. Iya kah? Nah, itu tasdik sudah. Nah, aku cerita saja, jangan kamu orang bawa cerita ini kepada orang lain. Jangan cuba namimah. Jangan cuba ribah ya. Nah, itu.
Mana ada orang makan durian dengan kulit-kulit sekali, gajah pun tidak begitu, betulkah? Ha? Atul makan begitu? Allah, patut pun anjung lari wah kau ni. Hai. Jangan pelik-pelik betul. Okey. Jadi katanya hakikat iman dari segi lughah saja tasdik, ya. Tasdik. Nah, arti tasdik itu adalah membenarkan suatu. Setakat itu saja. Sama ada yang dibenarkan itu nabi atau lainnya, ya. Nabi kah, Allah kah, atau apa saja. Ya, sifat membenarkan suatu itu, nah itu bilang tasdik dari segi bahasa. Okey, adapun, nah ini yang kita perlu ambil perhatian, ya. Adapun hakikat iman pada syarak, nah, pada syarak, apa ni maksudkan pada syarak? Pada syarak adalah pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya, walaupun disebut berulang-ulang, apa yang disebut sebagai syarak, maka itu adalah daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kusebut sudah di awal tadi. Ya. Nah, yang bukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, tapi sifatnya seperti syarak, ketetapan, peraturan, nah itu bilang kanun. Jelas, ya? Nah, jadi pastikan ada perbezaannya. Nanti kita berbahas panjang dalam keadaan yang kita keliru, nanti tidak boleh. Jadi katanya adapun hakikat iman pada syarak. Nah, kita faham sudah. Syarak itu adalah ketetapan Allah SWT dan Rasul. Kemudian selain daripada ketetapan Allah SWT dan Rasul, nah kita payah kan, kita susah mau faham, ya, Al-Quran, kita susah mau faham hadis. Kenapa? Karena kita bukan orang Arab. Sedang orang Arab sendiri pun tidak faham Al-Quran, tidak faham hadis, apalagi kita. Nah, ketika itu kita memerlukan siapa? Kita memerlukan ulama. Nah, kata musannif terus. Atas perkataan segala ulama muhaqqiq, ay muhaqqaqun. Ya. Atas perkataan segala ulama. Berarti hakikat iman pada syarak ini, makna hakikat iman pada syarak ini dirujuk kepada perkataan ulama. Maksudnya begitu, faham tak? Nah, kenapa dirujuk kepada perkataan ulama? Karena ulama memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Ulama memahami murad ataupun yang dikehendaki pada sisi Al-Quran dan pada sisi hadis Nabi SAW. Ya. Nah, kerana itu menjadi tuntutan kepada kita. Kalau kita bukan ahli, nah kita perlu mengikut ulama. Nah, jangan macam Wahabi, ya. Wahabi dia menjadikan semua orang ulama. Paling tidak dia meletakkan begitu. Nah, sebab itu semua orang boleh ijtihad sendiri. Kan? Padahal mau ijtihad apa? Man ra'a minkum munkaran 3 bulan belum tentu ingat. Hadis pendek saja. Kan? Mau ijtihad apa? Nah, inilah sebahagian daripada bentuk penyelewengan kelompok-kelompok Wahabi ini. Tahu tak? Nanti kita belajar kritiknya. Okey. Jadi katanya adapun hakikat iman pada syarak. Pada syarak artinya daripada Allah SWT dan Rasul, dan dirujukkan kepada perkataan, atas perkataan segala ulama muhaqqiq. Muhaqqiq ataupun muhaqqaqun, dibaca begitu, ya. Nah, muhaqqiq lebih kepada makna tahqiq juga, Pak. Ulama yang sebenar. Ya kan? Muhaqqiq. Jadi kita sebut pada sisi lain kita sebut tahqiq. Nah, tahqiq, muhaqqiq berarti ulama yang sebenar. Maksud ulama yang sebenar adalah ulama yang mempunyai keahlian dalam hal yang ditahqiqkan. Ya. Dia ulama yang mempunyai keahlian. Nah, kadang-kadang ulama juga dia alim ke semua perkara, tetapi keahliannya mungkin terhad kan. Nah, sebab itu kita ada ulama tafsir. Sebab itu kita ada ulama hadis. Sebab itu kita ada ulama fiqh, kita ada ulama usuluddin, kita ada ulama itu, ulama ini. Nah, semua ini gambaran-gambaran yang menunjukkan apa, ya? Yang menunjukkan keahlian seseorang ulama itu. Faham tak? Nah. Jadi kalau tuan-tuan guru pondok kita, nah mereka boleh mengajar banyak bidang, tapi keahliannya mungkin 1, 2, 3 saja. Faham tak?
Nah, tidak ada orang yang memiliki keahlian keseluruhannya kecuali baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Para sahabat pun keahliannya berbidang juga. Dengan Abdullah ibnu Mas'ud, nah keahliannya dalam soal fiqh, ya. Bukan Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud kan? Ibnu Mas'ud, nah Abdullah. Nah keahliannya dalam soal tafsir Al-Quran. Bukan. Abdullah ibnu Mas'ud, nah keahliannya dalam soal fiqh. Ya. Abdullah ibnu Abbas, nah itu keahliannya dalam Al-Quran. Nah mereka ada keahlian masing-masing. Paham tak? Nah begitu. Apalagi kita yang jauh ribuan tahun sudah ini. Kadang-kadang keahlian pun tiada. Ya. Dia ustaz tapi keahliannya apa pun tidak tahu. Cakap merapu-rapu saja. Sekejap begitu, sekejap begini, sekejap begitu, sekejap begini. Nah, di samping kita juga tidak mempunyai keahlian, nah tidak tahu menilai. Yang kita dengar ceramahnya, yang kita ambil, kita sendiri pun tidak tahu menilai. Nah, akhirnya bergabung antara kita yang tidak tahu menilai dengan ustaz yang tidak tahu keahliannya apa. Nah, kelang kabut sudah jadi umat ini. Paham nggak? Nah, ini yang sedang terjadi, Pak. Kelang kabut semuanya. Ada yang mau lari naik Gunung Jerai pun ada. Bilang apa? Tempat yang aman adalah Gunung Jerai. Sebab itu dipanggil Darul Aman. Macam-macam pelik-pelik, Pak. Lain sisi lain pula kena simpan makanan. Yang lain pula macam-macam. Memberikan takwilan-takwilan yang yang tidak disepakati oleh para ulama. Jadi kelang kabut semua umat dan masyarakat. Nah begitu kan, kelang kabut. Oke, Pak. Jadi perhatikan. Atas perkataan segala ulama muhakkik. Nah, ini disiplinnya. Kita mesti merujuk kepada ulama muhakkik di atas kita. Ya. Kita merujuk, Walid merujuk kepada muhakkik di atas Walid. Yang di atas Walid merujuk kepada muhakkik di atasnya. Yang di atasnya merujuk kepada yang di atasnya. Yang di atasnya merujuk kepada yang di atasnya, sampai kepada Nabi SAW. Nah begitu, Pak. Faham ke? Nah, tidak boleh putus di mana-mana pun. Nah, Walid tidak merujuk kepada muhakkik. Main hentam sendiri saya ajar kamu orang. Nah, di situ batal sudah. Dari segi rujukan batal sudah. Paham ke? Nah, rusak kita. Berdosa Walid. Dan mungkin kamu orang akan terjerumus kepada dosa juga. Paham tak? Nah itu. Pentingnya itu. Jadi dalam soal ilmu, bukan saja belajar itu perlu kepada musalsal, ya. Reference, rujukan juga perlu kepada musalsal. Paham tak? Nah begitu. Baru selamat ilmu. Ya. Nah, jadi perhatikan musannif kitab kita. Siapa musannif? Syekh Muhammad Arsyad. Nah, dia pun merujuk kepada muhakkik. Ya. Nah, muhakkik itu adalah ahli tahqiq. Orang yang mempunyai otoriti untuk mentahqiqkan. Nah, kalau ini tentang akidah, tentang iman, ya. Nah, mereka mempunyai otoriti untuk mentahqiqkan sehingga menjadi pegangan kita, umat. Jelas ya? Nah, bukan cap ayam. Paham kah? Nah, itu. Okey. Dan perkataan segala muhakkik, perkataan yang dirujuk, ya, perkataan segala muhakkik, perkataan segala ulama yang mempunyai otoriti yang dirujuk daripada, katanya, daripada Asy'ariyah dan Maturidi. Daripada Asy'ariyah, bukan Imam Abu Hasan Asy'ari, ya. Asy'ariyah adalah aliran, ya. Para ulama yang berpegang dengan aliran Asy'ariyah. Nah, gitu. Tidak mungkin Syekh Muhammad Arsyad merujuk kepada Asy'ariyah. Tidak mungkin Syekh Muhammad Arsyad merujuk kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Karena Syekh Muhammad Arsyad, kalau berdasarkan teks kitab kita, 1188 Hijrah, betul? Nah, Imam Abu Hasan Asy'ari 230 berapa Hijrah? 235 Hijrah, betul kan? Betul kah? Aku tidak larat ingat. Nah, kamu orang yang mengaji baru beberapa hari saja. Imam Abu Hasan Asy'ari berapa Hijrah?
260 wafatnya 324 Hijrah. Pandai Basila. Dia ingat boleh menikah sudah dia. Kan? Nah, meninggal wafatnya 324 Hijrah, 260 Hijrah. Nah, itu tabi'in kan? 260 itu zamannya tabi'in. Berarti dia berkembang pada zaman tabi'in. Nah, wafatnya pada zaman tabi'in melepasi melepasi 300 tahun. Kan? Berarti 24 tahun berada di dalam zaman tabi'in. Betul? Nah, begitu, Pak. Ya. Jadi tidak mungkin Muhammad Arsyad, Syekh Muhammad Arsyad boleh merujuk terus kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, ini jadi disitulah yang disebut apa? Daripada Asy'ariyah. Asy'ariyah itu adalah aliran. Nah, aliran itu naik di atasnya siapa? Ya, alirannya Asy'ariyah. Di atas orang itu siapa? Siapa seperti mana kita sebutkan tadi, musalsal sampai kepada Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri. Imam Abu Hasan Asy'ari itu tabi'in. Dia mengambil daripada sahabat. Dia mengambil daripada tabi'in sebelumnya. Dia katakan begitu. Tabi'in sebelumnya mengambil daripada pintu antara tabi'in dengan antara sahabat dengan tabi'in, ya, yaitu antaranya adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Imam Hasan Al-Basri mengambilnya daripada sahabat, sahabat mengambilnya daripada Nabi SAW. Nah, begitu. Fahamkah? Nah, jadi yang disebut sebagai Asy'ariyah itu adalah aliran. Ya, besok Walid akan kasih kamu orang ulama-ulama muktabar kita sepanjang zaman yang berpegang dengan aliran Asy'ariyah, ya, dan yang berpegang dengan aliran Maturidi dalam soal akidah. Nah, kamu orang kena tulis satu persatu. Nah, kerja tulis itu kita bagi poin, Pak. Nilai tambah di dalam pemarkahan. Bukan tulis saja, tulis dan hafal. Imam Ibnu Hajar Asqalani tahun berapa hijrah, lahirnya, wafatnya berapa hijrah, mazhab akidahnya apa, ya, mazhab fiqhnya apa, mazhab tasawufnya apa. Nah, kamu orang perlu ingat itu supaya nanti kita boleh cakap, kita berdepan dengan hujah-hujah orang nanti. Oh, ini tidak betul ni. Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan betul. Kau siapa? Begitu saja kan? Nah, kau kalau setakat mufti politik ini tidak payah cakap. Nah, begitu saja. Nah, yang kedua, Maturidi. Nah, Maturidi di sini juga alirannya, bukan imamnya. Imamnya sezaman saja dengan Asy'ariyah. Ya, sezaman saja dengan Imam Imam Abu Hasan Asy'ari. Ya, Maturidi juga aliran. Nah, lebih tepat disebut Maturidiyah. Nah, kalau menggambarkan aliran, kebiasaan kitab menyebut Maturidiyah. Jadi, perkataan yang timbul di sini adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kedua-duanya merupakan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kedua-duanya merupakan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita kirakan dari segi rentetan, kalau kita kirakan dari segi rentetan, Imam Abu Hasan Asy'ari, ya, AS. Kemudian di sini Abu Mansur. Okey. Nah, kira daripada segi rentetan, daripada Imam Abu Hasan Asy'ari ini, nah di sini banyak di sini, ya, yang berpegang dengan aliran Imam Abu Hasan Asy'ari sampai kepada musannif kitab kita Muhammad Arsyad, ya. Nah, Muhammad Arsyad di sini kita katakan begitu, ya. Nah, Muhammad Arsyad pula di sini dan kita mungkin jauh juga, Pak. Nah, kita di sini, kita katakan kita di sini. Ya, nah, itu bentuk rentetan. Nah, kita di sini. Jika kita berpegang dengan aliran Asy'ariyah. Nah, jadi perkataan Asy'ariyah itu pada menggambarkan rentetan ini. Pahamkah? Ya. Nah, begitu juga Maturidi. Aliran Maturidi pun sama saja. Ya.
Cuma aliran Maturidi ini tidak di Nusantara kita kurang. Aliran Maturidi banyak di Afrika. Ya. Dari India, sebelah India sana ada sudah sampai naik kepada Afrika. Nah, sebelah sana banyak aliran Maturidi. Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, segala stan itu, nah kebanyakannya mereka berpegang dengan Maturidi. Oke? Nah, jadi rentetan ini. Ya. Nah, rentetan inilah yang disebut Maturidiyah. Rentetan inilah yang disebut Asy'ariyah. Oke? Nah, paham itu. Bukan imamnya di sini, Wah. Imamnya berada di sini. Dan imam ini kita sebut sebagai pelopor. Ya. Nah, Imam Abu Hasan Asy'ari sebagai pelopor, Imam Abu Mansur Maturidi sebagai pelopor. Pun kita belajar sudah, benar kan? Nah, tidak perlu kita bincang panjang-panjang itu. Oke. Nah, jadi apa kata ya, apa dari segi syarak, hakikat iman pada syarak ya. Apa kata para ulama muhakkik ya, aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidi, apa kata mereka? Nah, ini ulama ini. Nah, berarti sepakat di antara ulama ini, aliran ini dengan aliran ini, sepakat ini. Sama saja, aliran ini dengan aliran ini. Kedua-duanya ahli sunnah wal jamaah gitu kan. Nah, sama saja. Ya, sepakat ya. Nah, apa kata mereka? Ini majoriti ya. Ini majoriti ulama. Nah, kalau Wahabi itu mana majoriti? Wahabi bermula tahun 1128 Hijrah. Nah, kalau dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dinisbahkan kepada Ibnu Taimiyah, walaupun ada pro kontra, ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah tidak ada kena mengenal langsung, kan? Tapi kajian menunjukkan bahawa Muhammad bin Abdul Wahab mengguna pakai pemikiran Ibnu Taimiyah dan mengekstrimkan pemikiran Ibnu Taimiyah. Nah, begitu. Nah, jadi kita bukan mau berdebat dari sudut itu. Ya. Jadi Wahabi itu sendiri muncul pada 1128 Hijrah. Nah, mana mungkin dia ada majoriti pengikut, majoriti ulamanya, mana mungkin, kan? Aliran Asy'ariyah ini bermula daripada tahun yang kita sebutkan 3260 sila sebutkan tadi, wafatnya 324. Kan? Begitu juga Maturidi, lebih kurang sama saja, ya kan? Nah, berarti mereka pada zaman tabi'in. Kemunculan mereka pada zaman tabi'in. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1128 Hijrah. Kira-kira Masihinya tahun 1000 berapa saja itu? 900 lebih. Ya kan? 900 lebih masih 985 begitu saja Masihinya. Nah, berarti baru. Mana mungkin yang baru itu majoriti? Tidak mungkin kan? Nah, paham tak? Nah, sebab itu dikatakan nanti kita berjumpa dengan hadis ya, majoriti umat. Nah, itulah yang benar. Ya. Nah, sesungguhnya majoriti umat itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Paham tak? Nah, okey. Jadi majoriti ulama ini memberikan memberikan pandangan mereka tentang hakikat iman dalam satu kata, dalam satu ayat ya. Nah, ini ayatnya. Tasdiqun nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bihi minad din bid-darurah, katanya. Nah, mereka menyimpulkan. Para ulama ini menyimpulkan. Nah, mungkin sampai di tahun-tahun Muhammad Arsyad 1188 Hijrah. Nah, dia sempat mengutip aliran dia di situ kan. Nah, dia di atasnya itu dia mengutip aliran Asy'ariyah, pendapat-pendapat ulama di atasnya. Ya kan? Nah, Maturidi di sana mungkin siapa? Nah, dia mengutip aliran di atasnya sehingga kemudian sampai ke kita di bawah ini. Nah, mungkin tahun 1188 Hijrah dia mengutip siapa ya? 1188 Hijrah. Nanti kita tengok dalam tabaqat. Nah, siapa tokoh aliran ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah, aliran Asy'ariyah siapa? Ya, nanti kita lihat dalam tabaqat. Ya, okey. Jadi kesimpulannya aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidi sepakat bahawa yang dikatakan hakikat iman itu adalah
tasdiqun nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bihi minad din bid-darurah. Ini sudah hafal kan? Orang sudah hafal kan? Nah, bagus, baru belajar ini hafal sudah. Ha? Kan Mimi kan? Bila kau belajar Mimi? Ha? Kemarin? Ha? Hari itu bila Mimi? Tahun lepas? Tahun lepas lagi? Ha? Dalam kubur? Kau jangan dalam Tanwirul Qulub. Nah, pandai Pak. Itu pun salah juga Mimi. Sebenarnya kau belajar tentang ini, mula-mula kau datang sini, Pak. Tahukah? Lebih kurang 2 minggu saja, nah kau belajar sudah. Ha? Kau ini mau goring-goring aku, Pak. Aku tahu, Pak. Aku ingat semua tarikhnya dalam kepalaku. Ha? Nah. Jelas ya? Nah, jadi kalau dihafal bagus, Pak. Kalau tidak hafal, nah hafalkan. Ingatkan, nah, bukan hafalkan, Pak. Aku tidak cenderung kepada hafal. Ingatkan. Supaya kita menjadi orang yang ingat pengetahuan, gitu kan? Nah, hafal pengetahuan belum tentu, Pak. Pada Walid ada beza di antara hafal dengan ingat. Walaupun kelihatannya sama. Nah, ingat lain, hafal lain. Nanti kita bincang tentang itu, oke? Nah, untuk malam ini kita sampai di sini. Pengertiannya nanti pun kita bincang kemudian juga. Ya, sekurang-kurangnya berdasarkan kepada kaedah kajian kitab, nah kita sampai sudah metodenya. Ya, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishabihi au kama qala. Nah, ada soalan kah? Kamu tanya apa Bang Kil? Pada adab. Adat, bukan adab. Adab adalah akhlak. Kau mau bercakap tentang apa sebenarnya? Kau campur aduk, bah. Hakikat iman pada adab, hakikat iman pada akhlak. Kenapa kau mau campur adukkan? Ha? Pada adat, bah. Adab itu ini adab kan, ihsan. Jadi hakikat iman pada adab. Mana mungkin kau campur aduk begitu, bah? Kalau secara ilmunya. Paham tak? Nah, jadi kalau secara ilmunya, hakikat iman di sini, ceritanya di sini. Ya, bukan di sini. Melainkan ketika kau praktiskan, kau mempraktiskan. Nah, mungkin berlakunya dalam bentuk begini. Jadi kau tanya hakikat iman pada adab. Mana siapa tahu mau cakap itu? Paham tak? Nah, kalau kau tanya hakikat iman pada adat, nah itu pun tidak dibincangkan oleh para ulama. Ya, karena adatkah itu diguna pakai di dalam ilmu itu hukum ya. Yang disebut adat itu dipanggil hukum adat. Nah, hukum adat itu maksudnya sifat pada menentukan sesuatu. Nah, begitu. Paham tak? Jadi yang kau maksudkan hakikat iman pada adat itu, pada adab itu macam mana? Walid pun tidak paham soalan kau sebenarnya. Ha? Potong, cancel. Soalan dibatalkan. Okey, Pak. Lain ada soalan kah? Habis? Ha? Kamu tanya apa, Mimi? Kau angkat tangan tu. Nah, ketika Walid tanya, ada apa yang mau tanya, kau jangan, tangan pun jangan bergerak, dia diam begitu, Pak. Nah, baru betul, Pak. Ya, kau goyang-goyang tangan, aku fikir kau mau tanya. Kau ada sila? Kau ada fas? Faham ya? Betul kau faham ya? Ha?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum.